Assalamualaikum teman-teman. Salam Rahayu. Kita ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01. Dan hari ini kita masih di Lamuri dan kita akan memasuki babak dengan judul Pemurnian Laut, Ritual Laut dan Jimat Pelindung Tantrisme dalam rupa maritim di Lamuri. Di Lamuri sebagai pelabuhan kuno di pesisir timur Aceh yang aktif sejak abad ke-7, praktik tantrik tidak hanya muncul dalam bentuk meditasi atau pemujaan dewa, tapi juga bertransformasi menjadi ritual maritim yang sangat khas. Seperti kita ketahui bahwa Lamuri adalah kerajaan Hindu-Buddha yang tua di ujung pulau Sumatera. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, pemurnian laut. Sebelum kapal berangkat, dilakukan ritual penyucian air laut agar perjalanan selamat. Air laut diambil, dibacakan mantra, kemungkinan bentuk lokal dari Dharani atau mantra Vajrayana dan dipercikkan ke badan kapal. Lalu dalam praktik Vajrayana, laut juga dipandang sebagai kosmik energi primordial, penuh kekuatan tapi juga bahaya. Maka harus diselaraskan. Sebenarnya itu juga dilakukan oleh masyarakat kita sekarang dengan konsepnya yang berbeda. Oke, yang kedua, ritual pelindung kapal, pelayaran sakral. Nahkoda atau tokoh spiritual, sering juga seorang biku atau tantrik, melakukan pembacaan mantra pelindung, menyematkan jimat atau tulisan suci, tali, benda pusaka di haluan kapal. Dan ritual ini paralel dengan sadhana protektif dalam Vajrayana, seperti memohon perlindungan dari Mahakala, Vajrapani atau naga laut, raja. Bahkan dalam teks Buddhis kuno, laut sering dianggap dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang perlu ditenangkan secara spiritual. Yang ketiga, jimat-jimat laut. Di Lamuri dan pelabuhan-pelabuhan Sumatera Timur kala itu dikenal praktik penggunaan jimat laut. Dari tulisan rahasia di daun fontar, kulit kerang bertanda, hingga tulang yang dipahat simbol-simbol khusus. Ini berfungsi sebagai pelindung dari badai, gangguan roh laut, dan makhluk gaib. Pola ini punya kemiripan dengan Vajra Tantra, yaitu upaya menaklukkan kekuatan liar, bencana roh, dengan pengetahuan rahasia dan energi batin. Transformasi Tantra jadi adat maritim. Konsep Vajrayana, mantra protektif, Dharani, dan dibentuk di Lamuri menjadi doa pelindung laut. Konsep Vajrayana Abhiseka laut di Lamuri dibentuk menjadi pemurnian air laut. Konsep Vajrayana Vajrapani dewa pelindung di Lamuri dibentuk menjadi roh pelindung laut, ditransformasikan ke budaya lokal. Konsep Vajrayana Mandala, bentuk di Lamuri, tata letak simbolik jimat di kapal. Konsep Vajrayana naga dan makhluk gaib, bentuk di Lamuri, narasi lokal tentang penjagaan laut dan ikan besar roh. Jadi artinya ada transformasi lokal. Sebenarnya itu juga dilakukan sampai sekarang teman-teman. Cuman kalau dulu konsepnya dimodifikasi dengan Buddha atau Hindu, nah sekarang lebih cenderung ke Islamisasi. Sebenarnya ada juga sampai sekarang itu teman-teman. Nah, di Lamuri, laut tidak hanya dilayari. Ia dimuliakan, diruat, dan dijinakkan. Apa yang dalam Vajrayana disebut Vajra, di sini menjelma menjadi lambung kapal yang disakralkan, ombak yang dibacakan mantra, dan nahkoda yang bukan hanya mengemudi tapi pemangku ritual.
Ini adalah penggambaran luar biasa tentang bagaimana ajaran Vajrayana diterjemahkan ke dalam konteks maritim Nusantara. Kalimat ini menunjukkan bahwa di Lamuri, ajaran suci tidak hanya dipelajari, tapi diwujudkan dalam laku hidup sehari-hari, termasuk dalam pelayaran dan kehidupan laut. Di Lamuri, laut tidak sekedar dilewati, ia dimuliakan. Ombaknya bukan hanya gelombang, tapi napas roh tua yang harus dibacakan mantra. Laut di sini diruat, disucikan dengan bunga, asap dupa, dan kidung leluhur. Lalu ia dijinakkan, bukan dengan rantai, tapi dengan penghormatan. Dalam ajaran Vajrayana, Vajra adalah kekuatan suci, teguh tak tergoyahkan. Di Lamuri, Vajra tidak tinggal di tangan pendeta, tapi menjelma menjadi lambung kapal yang dibacakan mantra sebelum berlayar, ombak yang dimintai izin bukan ditantang, nahkoda yang tak hanya mengemudi, tapi juga memimpin upacara pelindung di atas kapal. Maka setiap pelayaran bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga ritual batin menembus ruang dan gaib. Di peradaban ini, laut adalah kuil terbuka, kapal adalah altar berjalan, dan pelaut bukan sekedar pengelana, tapi penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Di Lamuri, laut adalah entitas hidup, sakral dan berjiwa. Di Lamuri, laut tidak sekedar dilewati, ia dimuliakan. Ombaknya bukan hanya gelombang, tapi napas tua yang harus dibacakan mantra, dipujakan bunga, dan dihormati seperti guru yang tak berbicara dengan kata, tapi mengajarkan dalam arus dan badai. Para pelaut di sini tidak hanya belajar navigasi, tapi juga belajar mendengarkan angin dan membacakan pesan kabut. Sebelum layar dibentangkan, doa dilantunkan, dan laut diberi sesaji. Karena mereka tahu laut bisa menjadi jalan atau menjadi jurang, tergantung bagaimana kau menyapanya. Yang menyiratkan bahwa laut adalah makhluk suci. Perjalanan bukan sekedar teknis tapi spiritual. Kehidupan maritim Lamuri merupakan perwujudan Vajrayana dalam konteks Nusantara laut. Laut di Lamuri diruat, disucikan dengan bunga, asap dupa, dan kidung luhur adalah inti dari pemahaman bahwa alam di Nusantara bukan objek, melainkan subjek spiritual. Ia bisa disakiti, dipulihkan, bahkan dibimbing. Dan manusia berperan sebagai penjaga harmoni, bukan penguasa tunggal. Ritual laut di Lamuri adalah ruatan sebagai tanda cinta. Laut di sini tidak ditaklukkan, ia diruat. Sebab laut bukan sekedar air asin tak bertepi, tapi ruang hidup para roh, penjaga jalur dan titisan para leluhur. Maka sebelum layar dikembangkan, bunga dilepaskan ke arus, asap dupa dinaikkan ke langit, dan kidung leluhur dilantunkan, bukan untuk menguasai laut, tapi untuk mengetuk pintu gaibnya. Ini bukan sihir, ini kesadaran. Bahkan setiap langkah manusia harus diiringi hormat pada yang tak terlihat. Filosofi ruatan laut di Lamuri mempunyai pengertian bunga, lambang keikhlasan dan penghormatan. Dupa, penghubung antara dunia nyata dan gaib. Kidung, vibrasi yang membangunkan penjaga lama di samudra. Dengan meruat laut, manusia tidak meminta kuasa atasnya, tapi meminta izin untuk lewat dengan selamat. Karena dalam pemahaman Nusantara, alam adalah makhluk hidup yang bisa menolak atau menerima. Ia dijinakkan bukan dengan rantai tapi dengan pengorbanan. Adalah pernyataan yang sangat kuat. Ia membalik paradigma kolonial dan modern yang memandang alam sebagai objek eksploitasi. Menjadi pandangan Nusantara kuno, alam sebagai makhluk yang hidup dan sakral,
yang hanya bisa bersahabat jika dihormati. Menjinakkan laut bukan dengan rantai, tapi penghormatan. Laut lamuri bukan ditaklukkan. Ia tidak bisa dibungkam dengan kekuatan. Tidak bisa dibelah dengan kapal perang atau dikendalikan dengan peta dan angka. Ia dijinakkan bukan dengan rantai, tapi dengan penghormatan. Karena hanya yang datang dengan niat suci akan dibukakan jalur ombak yang tenang. Hanya yang membawa sesaji dan kidung akan diterima sebagai penumpang semesta, bukan penjajah perairan. Laut bukan benda mati, ia adalah penjaga. Dan seperti roh tua, ia tahu mana yang datang dengan kesombongan dan mana yang datang dengan hati. Makna simboliknya adalah rantai simbol kekuasaan, kolonialisme dan dominasi. Penghormatan simbol dari jalan batin, kesadaran kosmik dan relasi spiritual. Dalam budaya Nusantara, menguasai bukanlah kejayaan. Yang sejati adalah mampu berjalan berdampingan dengan alam dalam senyap yang sakral. Oke, teman-teman, sampai di sini aja dulu ya untuk lamuri tentang mantra-mantra lautnya yang hebat dan terkenal. Nanti di episode berikut kita akan ceritakan bagaimana mantra-mantra laut dari lamuri ini sangat ditakuti dan dikagumi oleh pasukan armada perang laut dari Raja Chola, India Selatan. Oke, kita ikuti di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.